Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 10 DPR RI yang terhormat. Pada kesempatan ini, atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 DPR atas perhatian dan prakarsa dalam pelaksanaan rapat kerja ini. Kemarin waktu pengumuman Merdeka Belajar, di akhir videonya, saya ucapkan terima kasih kepada dua pihak. Satu adalah Bapak Presiden untuk memberikan kepercayaan untuk melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem pendidikan kita. Dan yang kedua, saya berterima kasih sama Komisi 10 untuk dukungannya. Dan sebenarnya bukan hanya dukungannya, karena benar-benar real. Ide-ide yang saya dapatkan pada saat raker pertama, baik pun berbagai macam komen dari media maupun berbagai macam diskusi dan kirim materi, saya selalu mendapat materi, analisa, research, dan lain-lain dari bapak-bapak, ibu-ibu. Itu menjadi inspirasi sama framework untuk kita menciptakan 4 kebijakan ini juga. Dan tentunya kami berbicara dengan ratusan stakeholder, guru, kepala sekolah, pengamat, pendidik, dosen, dan lain-lain, dan juga di luar Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini benar-benar kebijakan yang berdasarkan azas gotong royong. Dan harapannya ke depan akan selalu seperti ini, Pak. Jadi mungkin Komisi 10 dan pemerintah bisa terus bekerja sama untuk membantu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan memerdekakan pembelajaran di Indonesia. Jadi terima kasih untuk dukungannya. Semoga ke depannya bisa terus seperti ini. Bisa langsung presentasinya? Nggak ada. Sebentar ya, lagi ada gangguan teknis sedikit. Mungkin yang bisa saya lakukan, tadinya saya mau mendiskusikannya secara cepat yang anggaran, tapi mungkin karena belum ada chartnya, saya akan menjawab tadi pertanyaan Pak Huda yang pertama, yaitu apa sih penggantinya UN ini yang namanya assessment kompetensi dan survei karakter. Yang pertama mungkin poin yang paling penting adalah apa permasalahan pada UN saat ini. Itu mungkin kuncinya, apa permasalahannya. Yang pertama adalah, ini kalau di presentasinya, karena belum ada presentasi ini di halaman kelima, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, belum mendapat. Pada saat ini yang terjadi di lapangan, karena materi UN itu mengikuti mata pelajaran, nah baik, berarti kita langsung saja, karena presentasi sudah ada, kita ke budget dulu sebentar. Oke, ke halaman kelima itu yang bulat. Ya, next. Ya, oke. Untuk budget APBN tahun 2020, banyak sekali masyarakat yang mengira bahwa dana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu 500 triliun. Tapi kenyataannya, anggaran yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya sekitar 35,7 triliun. Ya, ini mungkin harus dipahami juga bahwa ini bukan dana yang ada di bawah kementerian kami. Semuanya, kebanyakan dana ini langsung ditransfer ke daerah melalui DAU dan DAK. Ya, dan ini adalah jadi dari 505T tersebut, sekitar 306,9 T atau 61% mayoritas itu melalui transfer daerah dan dana desa.
Dan tentunya Kemenak, di mana madrasah dan pesantren itu di bawah Kementerian Kemenak, itu sekitar ada 55T. Nah, yang dulunya Kemenristek Dikti itu sekitar 41,45T yang dianggarkan, sekitar 8,2% daripada anggaran tersebut, lalu Kemendikbud, lalu sisanya adalah kementerian-kementerian lain, yang semuanya itu sekitar ada 37,7T, di mana banyak kementerian yang punya universitasnya sendiri, punya unit-unit pendidikannya sendiri, unit-unit vokasinya sendiri. Jadi itu kira-kira pembagian itu. Jadi Kemendikbud ini untuk 2020 karena Dikti sudah masuk kepada Kemendikbud, sehingga dari yang tadinya 35,7 triliun dananya untuk 2020, itu akan ditambahkan 39,2T. Mohon dilihat yang biru di pojok kanan atas. Dari Kemenristek Dikti yang 41,45T, 39,2T itu akan pindah ke Kemendikbud. Itu yang bagian diktinya. Sehingga sekitar 22,3T itu yang akan remaining, yang akan tersisa di dalam Kemenristek. Ya. Kira-kira itu Pak Huda, yang Pak Ketua pembagiannya. Jadinya kita akan sekitar 70-an T, sekitar segitu Pak, lebih 75T untuk total anggaran. Bisa next. Nah ini dilihat totalnya adalah untuk 2020 itu 75,531 triliun. Ini yang sudah bisa dipastikan untuk 2020 total anggarannya. Ini kita melakukan pemecahan berdasarkan dirjen, ya, berdasarkan vertikal. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu mohon diingat bahwa Perpres restrukturisasi organisasi kami belum keluar. Jadinya mungkin akan ada pergeseran di antara kalau misalnya ada box-box dirjen yang berubah, itu mungkin berubah. Jadi mohon ini hanya tentatif karena diminta kira-kira breakdown anggarannya yang sekarang. Ya. Satu caveat adalah yang kenapa ada penyesuaian yang nomor 1 itu Setjen dari 1,7 ke 2,3 itu penyesuaian dalam rangka gedung baru yang dilakukan di Cipete, itu ada pertukaran dengan Kementerian Keuangan. Ya, karena salah satu gedung kita diambil oleh Kementerian Keuangan sehingga adanya tambahan dana untuk membuat gedung baru. Itu sekedar penjelasan kenapa ada perbedaan, itu sekitar 600M. Sisanya semuanya sama, ya. Mentotalkan menjadi 75 triliun untuk 2020. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dari sisi anggaran untuk 2020. Mohon diketahui bahwa salah satu dua budget terbesar di Kemendikbud itu dan juga sekarang dengan Dikti bergabung, itu ada 2 jenis bantuan sosial pendidikan yang harus didistribusikan, yaitu satu itu Kartu Indonesia Pintar dan yang kedua adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tentunya bidik misi itu juga sama programnya, sama Kartu Indonesia Pintar Kuliah, tapi ya itu akan terus berjalan. Jadinya mohon walaupun 75 triliun ini, banyak sekali dari anggaran ini yang sebenarnya adalah distribusi bantuan sosial dengan kondisi pendidikan, dengan conditional, dengan ke sekolah atau masuk ke dalam universitas atau datang ke sekolah. Jadi itu benar-benar salah satu bagian utama legacy program yang sudah memang dari tahun sebelumnya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke 4 kebijakan yang menjadi hasil kira-kira 2-3 bulan kini diskusi dengan berbagai macam stakeholder menciptakan ronde pertama kebijakan Merdeka Belajar ini. Kenapa saya sebut ini ronde pertama? Karena ini tentunya hanya langkah pertama dan masih ada langkah-langkah yang sangat penting, bahkan yang lebih penting lagi dari ini, seperti peningkatan kapasitas guru, seperti yang Pak Huda bilang. Tapi itu kan semuanya jangka panjang.
Tidak ada itu terjadi peningkatan kapasitas guru dalam waktu 1-2 tahun. Itu membutuhkan itu membutuhkan time frame yang jauh lebih panjang dengan strategi yang lebih matang lagi bagaimana dari sisi pencetakan guru, peningkatan kapasitas guru. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak mungkin. Kenapa kita memilih untuk berfokus kepada 4 inisiatif ini? Terutama yang assessment dan yang RPP. Karena tidak mungkin kita bisa meningkatkan kapasitas guru kalau guru pun masih terbelenggu dengan hal-hal yang sifatnya administratif atau hal-hal yang sebenarnya tidak berdampak real terhadap pembelajaran siswa. Dalam rezim assessment, dalam rezim ujian, guru-guru secara otomatis akan selalu berfokus kepada mendapat angka tertinggi di ujian. Benar nggak? Itu memang salah satu strategi tercepat untuk melihat kinerjanya guru. Ya, karena memang itu kita ada rezim pengujian yang sangat terstandar gitu. Jadi ini yang mau kita ubah dulu. Tanpa ini rezim assessment ini kita merdekakan, tanpa kembali kepada esensi assessment, peningkatan kapasitas guru itu tidak bisa mulai. Oke, jadi untuk yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional. Ini saya jelaskan. Oke, ujian sekolah berstandar nasional adalah ujian kelulusan. Ini ujian kelulusan. Ujian kelulusan ini terjadi di akhir jenjang. Ini sebelumnya ya, saya ceritakan. Ini sebelumnya, di akhir jenjang. Itu terjadi di kelas 6 SD, di kelas 3 SMP, sama di kelas 3 SMA. Ini adalah ujian yang menentukan kelulusan. Nah, sesuai Undang-Undang Sisdiknas, sebenarnya evaluasi terhadap murid itu harus berfokus kepada evaluasi murid itu dilakukan oleh guru. Dan penentuan penilaian kelulusan ditentukan oleh sekolah. Nah, kenyataannya karena ada ini konsep ujian sekolah berstandar nasional, realita yang terjadi adalah para dinas mengumpulkan soal-soal yang dari UN dan itu didistribusikan kepada setiap sekolah. Sehingga sekolah itu sebenarnya tidak bisa melaksanakan haknya untuk melakukan penilaiannya secara independen dan mandiri. Jadi kedaulatan sekolah ini dalam menentukan penilaian siswa ini tidak terjadi karena ada yang namanya ujian sekolah berstandar nasional. Jadi ini kita hilangkan dan kita kembalikan seperti semangatnya Undang-Undang Sisdiknas, di mana penilaiannya, tesnya itu, penilaiannya terhadap standar kelulusan yang sudah ditentukan oleh pusat, itu dilakukan, diselenggarakan, dan dibuat oleh sekolah. Banyak orang bilang, wah gimana kok nggak ada standar nasional? Ini yang banyak mispersepsi. Kurikulum 2013 adalah standar nasional. Di dalam kurikulum 2013 itu ada kompetensi-kompetensi dasar sampai dengan standar kelulusan yang sudah ditentukan secara nasional. Ada tuh kalimat-kalimatnya. Semua kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Jadinya kita dengan adanya kurikulum 2013 dan standar kelulusan level nasional, itu adalah standarnya nasional. Bagaimana penilaian dan bentuk tesnya, bentuk soalnya, itulah yang harusnya menjadi kedaulatan sekolah. Kenapa? Karena hanya sekolahlah yang mengetahui kapabilitas dan level daripada anak tersebut. Hanya sekolahlah yang bisa mengadaptasi suatu pertanyaan atau kompetensi dan dimasukkan ke dalam muatan kearifan lokal dengan konteks yang baik. Agar setiap anak kalau ditanyakan pertanyaan mengenai matematik misalnya, mengenai luas daripada segitiga, itu bisa dilakukan secara applied dalam konteks yang dia mengerti. Bayangkan potensi yang bisa terjadi pada saat semua sekolah diperbolehkan membuat soal-soal tersebut. Kritik utama penghapusan ini USBN itu pasti sama semuanya. Kritik utamanya adalah guru-guru ini belum punya kompetensi untuk melakukan ini.
kepala sekolah belum punya kompetensi untuk melakukan ini. Saya menjawab kritik itu dengan 2 komen. Komen pertama adalah, mohon jangan pernah meremehkan guru. Itu yang pertama. Jangan pernah meremehkan guru. Banyak sekali guru-guru yang sebenarnya sudah lebih tahu dari saya pun bahwa hal-hal seperti ini, pilihan ganda yang bersifat standar nasional itu sebenarnya bukan mengetes kompetensi yang sebenarnya diinginkan. Komen saya yang kedua terhadap kritik itu adalah, mau kompetensi tinggi atau kompetensi rendah dari seorang guru, proses refleksi, proses yang guru itu harus lewati dalam menginterpretasi standar nasional dan menjadikannya dalam penilaian untuk sekolahnya dia adalah suatu langkah yang harus dijalani semua guru, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadinya kritik bahwa ada level kompetensi rendah atau tidak, itu di logika saya masih belum valid, karena proses awal pembelajaran adalah untuk guru melakukan refleksi. Dia melakukan interpretasi daripada konsep kurikulum itu di dalam otaknya dia. Barulah dia bisa menerjemahkan itu kepada muridnya. Ini hal yang mungkin sangat simple, tapi suatu hal fundamental yang mungkin sedikit kelupaan dalam konsep pedagogi atau belajar. Jadinya, mau dia kompetensi hebat, mau guru hebat, apa guru yang tidak terlalu hebat, semuanya harus melalui proses ini. Sehingga proses pembelajaran yang real di kelas itu bisa terjadi. Jadi ini merupakan prerequisite, satu step awal untuk semua guru harus dipaksa memikir, gimana ya saya menerjemahkan kompetensi-kompetensi ini menjadi suatu soal yang bisa saya nilai. Ini hal yang wajib dilakukan. Makanya di hampir semua negara sudah jarang sekali ada tes kelulusan yang berstandar nasional. Kebanyakan negara ini benar-benar dikembalikan kepada sekolah. Inilah kenapa Merdeka Belajar. Pada saat ini dilemparkan kembali ke sekolah, saya nggak pernah bilang bahwa ini dipaksakan. Ini penting sekali. Bagi sekolah-sekolah yang sudah nyaman dengan sistem yang sudah ada, dia ingin menggunakan soal-soal mungkin yang sebelumnya USBN, bahkan soal-soal UN dari sebelumnya, silahkan. Tidak ada paksaan. Bagi yang belum siap, bagi yang masih mau belajar menggunakan cara-cara penilaian baru, silahkan. Tidak ada paksaan. Tapi itu adalah haknya sekolah. Tapi bagi sekolah-sekolah dan bagi guru-guru yang sudah siap untuk bergerak, yang sudah siap untuk melakukan penilaian berdasarkan esai, yang sudah siap melakukan penilaian berdasarkan proyek, berdasarkan karya, berdasarkan portfolio, berdasarkan prestasi, itu bisa maju dulu. Nah, tadinya sistem kita semuanya dipatok, Pak. Jadi yang mau bergerak, mau maju nih nggak bisa, nyangkut. Tapi yang kapabilitasnya rendah juga nggak meningkatkan mutu mereka, gitu. Dengan adanya pelepasan ini, paling tidak yang mau berubah dan bergerak dulu untuk menciptakan penilaian yang benar-benar menilai kompetensi itu bisa maju dulu. Dan tentunya itu tidak akan kita tinggalkan sendiri. Kita akan selalu senantiasa memberikan contoh-contoh dari Mendikbud. Ini loh penilaian yang lebih baik. Ini contoh-contoh dari berbagai macam sekolah di Indonesia untuk melakukan penilaian yang lebih baik. Jadi dari semua inisiatif 1, 2, 3, 4 ini, ujian sekolah berstandar nasional dihapus itu sebenarnya yang menurut saya dampak positif perubahannya itu terbesar. Karena ini memaksakan semua guru yang tadinya cuman menerima saja apa administrasi pendidikan yang harus saya laksanakan. Dia terpaksa berpikir, dan dengan kebebasan itu, dengan kemerdekaan itu, dia juga rasa tanggung jawab dan ownership-nya meningkat, sehingga dia harus mencari cara dia sendiri untuk melakukan penilaian tersebut. Ya. Jadi mohon kalau selalu dengar teman-teman, iya tapi kompetensi guru tidak baik, kompetensi guru. Selalu 2 hal. 1, jangan remehkan guru. Banyak sekali guru yang baik dan sudah berani bergerak. Kedua,
ini adalah proses yang harus dilalui, harus dilewati semua guru yang dilupakan selama ini. Ini namanya proses metakognitif yang terjadi. Oke. Inisiatif kedua, UN. Lucu, kalau UN yang mungkin headline-nya paling banyak gitu. Padahal sebenarnya yang USBN ini juga luar biasa, dampak potensi perubahannya itu menurut saya malah lebih besar. UN, apa isu pertama UN? Bisa lihat slide-nya UN? Ya. Kalau ini saya rasa bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak atau mungkin dulu pernah melewati UN pasti sudah mengerti bahwa ya isunya cukup jelas ya, bahwa karena kepadatan materi, karena ini berdasarkan mata pelajaran sehingga itu kayak ada tumpukan informasi yang harus dihafal untuk mendapatkan angka yang baik. Karena cuma ada beberapa jam untuk melakukan itu, sehingga semua materi harus di cover, ya ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya harus ngafal untuk mendapatkan. Makanya lah timbul berbagai macam kebutuhan mengeluarkan uang untuk bimbel dan lain-lain untuk mencapai angka yang lebih tinggi. Tapi setelah selesai UN-nya, apa yang terjadi Bapak-Ibu? Lupa. Ya, karena itulah sifatnya menghafal itu memang seperti itu. Jadi working memory kita cuma sebentar, mungkin selama beberapa minggu setelah itu hilang. Gitu, udah nggak terserap. Karena itu bukan pembelajaran, itu penghafalan. Lalu ini menjadi beban stres bagi siswa, guru, dan orang tua, walaupun undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa ujian nasional itu adalah untuk mengakses sistem pendidikan. Tapi karena implementasinya di akhir jenjang, dan karena itu menguji berbagai macam mata pelajaran, ini ujung-ujungnya jadi angka rapotnya siswa. Di mana itu mengikuti itu siswa bukan hanya pada saat seleksi masuk SMP atau SMA, tapi diikuti seumur hidup bapak-bapak dan ibu-ibu. 3 jam mengambil suatu assessment pilihan ganda, menghantui dirinya seumur hidup. Ini merupakan hal yang tidak adil. Ini tidak adil dan menurut saya tidak fair. Jadinya apa yang kita lakukan isu ketiga adalah ini untuk bisa menilai hanya aspek kognitif pun itu belum lengkap, karena itu bukan kognitif yang dites, itu adalah aspek memori. Ya, aspek memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Dia sama sekali bahkan tidak menyentuh karakter, values daripada itu anak. Yang bisa dibilang sama pentingnya, mungkin lebih penting daripada kemampuan kognitif. Ya, mungkin banyak yang nggak setuju sama saya itu. Tapi kalau saya personal percaya bahwa adalah value system daripada suatu anak itu sama pentingnya, mungkin lebih penting daripada kognitifnya saja. Jadi apa itu tes? Pertanyaannya Pak Ketua tadi. Apa sih assessment kompetensi? Mohon diyakinkan bahwa Kemendikbud tidak akan membuat keputusan seperti ini tanpa ada basisnya, tanpa ada standarnya. Makanya kita telah menarik inspirasi dari berbagai macam assessment dari seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi, seperti organisasi yang membuat PISA, yaitu OECD, dan TIMSS juga, satu lagi sifat assessment, yang semuanya mengakses secara murni kompetensi bernalar. Kompetensi bernalar. Itu artinya apa? Konten daripada asesmen kompetensi itu sangat sulit dibimbelkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Artinya itu merupakan suatu daya analisa dari suatu konteks informasi, dan murid itu harus melakukan analisa berdasarkan informasi itu. Makanya topiknya cuma 2. Satu adalah literasi, yaitu kemampuan bukan membaca, kemampuan memahami konsep bacaannya. Dan yang kedua adalah numerasi, yaitu bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan mengaplikasikan konsep hitung-berhitung di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata. Ya, ngerti
perbedaannya ya Bapak Ibu. Ini merupakan suatu fundamental, suatu kompetensi fundamental. Kenapa kita pilih literasi dan numerasi? Karena ini dua area fundamental, foundational, di mana semua mata pelajaran itu hanya bisa mencapai pembelajaran yang real kalau dia bisa memahami logikanya literasi dan numerasi. Jadi ini adalah kayak kompetensi inti gitu untuk bisa belajar apapun, untuk bisa belajar fisika, IPS, matematik, bahasa, sastra, sejarah, semua hal, informatika, ya. Jadi ini adalah basisnya. Dan yang terakhir adalah survei karakter. Disinilah kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan seberapa jauh azas-azas Pancasila telah ditanamkan kepada anak ini. Caranya bukan dengan menanya sila yang mana dan apa sila kedua dari Pancasila atau apa lambang Indonesia, bukan. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah azas-azas seperti gotong royong, seperti keadilan, seperti kebinekaan, seperti toleransi. Hal-hal seperti ini akan kita merubah menjadi format yang sangat simple dengan survei untuk menanyakan apakah ini anak dikondisikan dengan aman. Apakah dia merasa, apakah dia dibully di kelas? Apakah dia mendapat tekanan dari murid, orang tua maupun guru di dalam lingkungan dia? Apa dia stres? Apa dia diberi ajaran yang tidak toleran? Apakah dia diberikan kesempatan untuk menikmati atau untuk beropini, untuk mengutarakan pendapatnya? Nah, seperti ini, namanya survei karakter. Ini akan dilakukan harapannya di SD, SMP, dan SMA, tapi yang tadinya UN itu di akhir jenjang, sekarang kita lakukan asesmen ini di tengah jenjang. Kenapa kita lakukan di tengah jenjang? Agar sudah tidak bisa lagi angka hasil ini digunakan sebagai alat seleksi masuk kepada tahap berikutnya. Jadi mau nggak mau tidak bisa digunakan lagi sebagai tanda prestasi siswa untuk masuk ke jenjang berikutnya. Ini sangat penting. Ini untuk mengakhiri penghukuman siswa dengan angka UN. Ya, jadi itu 2021 baru akan terjadi. Yang sebelumnya, yang USBN itu dari 2020 sudah dibebaskan, sudah tidak ada lagi USBN. Jadi itu kembalikan ke sekolah. Tapi untuk UN kami putuskan untuk 2021. Kenapa? Alasan pertama adalah kami simpati kepada banyaknya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meleskan anaknya, sudah belajar keras untuk UN yang ini, untuk UN yang tahun 2020. Jadi silahkan dilanjutkan karena mereka sudah melakukan investasi terhadap anaknya dan itu memang jangan disia-siakan. Jadi itu akan menjadi UN yang terakhir tahun 2020. Tapi mulai 2021, situlah akan mulai dilakukan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon dilihat lagi kata kuncinya ya. Kata kunci pertama adalah kompetensi. Kata kunci kedua adalah minimum. Artinya ini tidak bisa kita gunakan untuk mengevaluasi prestasinya itu murid. Ini hanya sebagai tolak ukur sekolahnya sedang di mana. Jadi ini sebenarnya kita melakukan penilaian standar nasional adalah untuk mengetahui tingkat sekolahnya ini sudah mencapai nggak kira-kira level minimum. Kalau kita lakukan tes itu di tengah kelas, benefit keduanya bukan cuma buat siswa. Benefit keduanya, ini tes menjadi formative assessment, bukan punitive assessment. Formative assessment artinya itu memberikan waktu untuk SD itu, SMP itu, atau SMA itu untuk memperbaiki dirinya berdasarkan hasil dari assessment tersebut. Kita selama berpuluh-puluh tahun kita telah melupakan apa prioritas utama daripada assessment. Prioritas utama daripada assessment itu bukan untuk memberikan merah, hijau, ini baik, itu jelek.
itu sebenarnya ya mungkin prioritas ketiga keempat. Yang terpenting daripada suatu assessment adalah memberikan umpan balik, memberikan feedback untuk perbaikan apa yang harus dilakukan individu, guru maupun sekolah tersebut. Dengan itu makanya kita tarik ke tengah. Jadi bayangkan, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sangat khawatir, yang saya dengar dari raker kemarin sangat khawatir dengan arah pembinaan karakter di berbagai macam sekolah, dengan adanya survei karakter ini kita akan punya data yang sangat detail dari berbagai macam aspek, di mana nanti kita bisa mengolah datanya dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang harus dilakukan sekolahnya maupun pemerintah daerahnya untuk memperbaiki asesmen tersebut, lingkungan sekolahnya. Next. Nah, ini mungkin salah satu contoh dari asesmen kompetensi. Pak Huda tadi tanya contohnya asesmen kompetensi itu seperti apa. Di sebelah kiri ini ada satu contoh. Ada paragraf yang menjelaskan mengenai berbagai macam alasan kenapa climate change itu terjadi. Lalu ada diagram, ada suatu chart yang menjelaskannya. Lalu ada pertanyaan, ini masih pilihan ganda, tapi berbeda sifatnya. Untuk bisa menjawab pilihan ganda tersebut, anak itu harus bisa memahami paragraf tersebut, memahami argumen yang dipresentasikan dalam paragraf tersebut, dan juga membaca diagram itu untuk mengerti apa yang dimaksudkan dari visual display dari diagram itu. Baru dia menanyakan pertanyaan. Ini dari PISA, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang baru tahun lalu kita ambil, ya. Dan itu pilihan ganda. Contoh yang matematik. Yang matematik yang digunakan adalah itu dia mengukur menggunakan prinsip-prinsip matematika yang tidak rumit sebenarnya, yang basic, tapi harus diaplikasikan dalam suatu konteks, yaitu di sini adalah tanaman buah apel misalnya yang digambar seperti itu. Ya. Ini masih standardized tesnya, bisa secara komputer, dan tentunya asesmen kompetensi dan survei karakter kita akan melalui komputer. Tapi ini sekedar untuk menjelaskan bahwa ini bukan buatan-buatan kita sendiri. Ini sudah berdasarkan 20 tahun analisa berbagai macam asesmen di dunia, di mana kita dibantu oleh PISA, dibantu oleh World Bank untuk menciptakan suatu asesmen kompetensi yang berkelas dunia. Tapi tentunya harus kita adaptasi menggunakan kearifan lokal. Konteksnya harus kita adaptasikan kepada lokal kita. Ya, next. RPP. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang nggak tahu RPP itu apa, RPP itu adalah yang namanya lesson plan. Lesson plan itu guru setiap kali membuat suatu kelas, ya, pelajaran, itu di classroom, dia harus menciptakan suatu RPP. Nah, dulu ini karena ada 13 komponen di dalam itu RPP, itu bisa sampai 20 halaman, bayangkan Bapak Ibu-ibu untuk menulis RPP. Nah, ini kita sederhanakan saja menjadi satu halaman, ya. Boleh satu halaman. Kalau mau lebih dari satu halaman silahkan, tapi cukup satu halaman. Jadi komponennya kita jadikan 3. Tadi itu pertanyaan dari Pak Ketua sangat baik. Itu apakah perlu ada tool-tool lain? Jadi Pak, mungkin saya jawab, kenapa sih alasannya harus ada lesson plan? Lesson plan itu RPP, rencana pelaksana pembelajaran, adalah untuk memastikan bahwa guru itu masuk ke dalam kelas sudah memikirkan apa objektif daripada kelas dia hari itu. Itu sebenarnya. Yang lebih penting itu bukan RPP-nya, bukan nulis RPP-nya. Yang paling penting adalah ini yang saya inginkan buat besok terjadi. Yang lebih penting lagi, dia mengerjakan kelas itu, anak-anak pulang. Yang lebih penting lagi, dia balik ke RPP itu. Dan dia melihat, sudah saya capai nggak ya tujuannya? Sudah saya achieve nggak apa yang saya inginkan? Dan dari proses itulah terjadi refleksi. Terjadi pembelajaran. Itulah sebenarnya intinya RPP. Bukan masalah seberapa komprehensif.
Kalau dia 2 jam mengerjakan administrasi RPP, di mana 2 jam untuk benar-benar perencanaan untuk kelasnya besok harinya. Kalau kelasnya itu ada grup aktivitas, dia harus potong-potong kertas untuk bagi-bagi soal, dia harus bikin mempersiapkan hal-hal seni untuk anaknya, itu kan makan waktu berjam-jam, tapi nggak bisa. Dia ngerjain 20 halaman untuk administrasi agar pengawas mengerti bahwa dia telah melakukan RPP. Nah, ini tidak benar. Esensinya tidak dimengerti. Esensinya adalah proses itu terjadi. Jadi yang disebut kualitas itu sebenarnya lebih baik ini pendek tapi digunakan, Pak. Jauh lebih baik digunakan secara real. Dan terus terang, jarang sekali pasti guru akan mau balik kepada suatu halaman yang 20 halaman. Tapi kalau hanya 1 halaman dan singkat, dia bisa melihat bahkan di mejanya dia sendiri, oh itu kemarin ya, oh iya, saya nggak mencapai itu yang itu. Mungkin saya adaptasi dikit untuk yang berikutnya. Itu esensinya RPP. Next, keempat, PBDB zonasi. Oke. Pertanyaan, jadi ini adalah, pendeknya adalah pelonggaran, Pak. Pelonggaran untuk menjawab yang Pak Huda tadi bilang tadi, Pak Ketua tadi bilang, bahwa apakah bisa daerah-daerah mencapai target kita. Itu Pak, itu juga concern kami di Kemendikbud. Karena sebelumnya itu zonasi plus perpindahan, yaitu yang bukan prestasi, itu 85%. Ini yang kita takuti bahwa seperti yang Pak Ketua bilang, bahwa daerah itu dengan kondisinya masing-masing mungkin tidak bisa memenuhi full. Jadinya kami ingin membuat kebijakan yang bisa secara umum diikuti. Gitu. Menurut kami itu salah satu prinsip baru kami di Kemendikbud itu, sebaiknya kalau kita bikin peraturan yang memang bisa diikuti. Jadi tidak terjadi pelanggaran massal daripada ini. Jadi dari situlah kita bukannya meningkatkan jalur prestasi ke 30%, kita meningkatkan maksimal jalur prestasi dari 15% ke 30%. Kalau ada area-area yang mau itu 0, silahkan. Dia mau 100% donasi juga silahkan. Tapi bagi area yang membutuhkan channel itu, dan bagi bapak-bapak dan terutama ibu-ibu yang sangat nge-push anaknya untuk dapat angka baik, dan memang sangat ingin masuk sekolah tertentu, itu masih diakomodir, gitu, masih bisa diakomodir. Jadinya ini suatu kompromi di antara kebutuhan masyarakat, kemerdekaan mereka memilih, tapi juga pemerataan kesempatan bagi siswa yang lebih miskin, siswa dengan sosioekonomi yang lebih rendah, untuk punya akses yang equal. Jadinya zonasi itu saya tanya, saya survei hampir semua guru, itu 100%. Siapa yang percaya dengan zonasi? 100% pasti angkat tangan. Baru waktu saya tanya, apakah harus ada kelonggaran sedikit atau implementasi sehingga bisa dilakukan secara bertahap, semuanya setuju juga gitu. Jadinya ini sekedar pelonggaran, memang tidak sempurna. Pasti masih ada beberapa daerah yang mungkin sulit, tapi itu akan kami bantu gitu, bagaimana cara mereka mencapai target yang diset oleh Kemendikbud itu. Tapi esensinya ini lebih fleksibel, memberikan sedikit kelonggaran bagi daerah yang ingin melakukan kelonggaran tersebut. Tapi kemarin kami berkumpul dengan semua kepala dinas dan saya tekankan. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dipahami bahwa pemerataan pendidikan itu mungkin porsi zonasinya itu sangat kecil. Maksudnya untuk memecahkan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia, zonasi bukanlah solusinya. Zonasi itu cuma satu bagian dari solusinya. Yang lebih penting lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Kenyataannya bapak-bapak dan ibu-ibu, di lapangan itu guru banyak yang berkelompok, bergerombol di dalam sekolah-sekolah yang banyak orang tuanya mapan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ini kepala-kepala dinas saya minta secara tegas untuk segera melakukan redistribusi di daerahnya masing-masing untuk
memberikan guru-guru tersebut kepada sekolah-sekolah yang benar-benar kekurangan guru. Yang makanya sampai guru honorernya banyak sekali dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah bukan kewenangan pusat, ini kewenangan daerah, tapi saya sudah tegaskan bahwa ini harus menjadi kerja gotong royong antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next, saya kira cuman itu saja yang dari saya. Ya, seperti yang saya bilang, ini adalah 4 inisiatif cuman ronde pertama. Kita harus pertama membebaskan guru-guru kita, karena sebenarnya ya, strategi Kemendikbud ke depan, ini hampir 100% berfokus kepada guru loh. Makanya 3 hal yang tadi itu, UN, USBN, perubahan USBN itu memaksa guru memikirkan dan menciptakan sistem penilaian sendiri. Jadi proses refleksi terjadi. Kedua, ujian nasional berbasis kompetensi, artinya guru tidak memikirkan bagaimana ini anak harus menghafal semua materi dan kejar tayang. Tapi memikirkan bahwa dalam semua pelajaran yang diajar, kompetensi dasar beranalisa harus terus berjalan. Benar nggak? Dia terpaksa memikirkan apakah kemampuan analisa di dalam kelas hari ini itu bisa nggak tercipta ya? Gimana caranya? Nah, RPP direndahkan sehingga lebih banyak waktu untuk benar-benar merencanakan kelasnya, lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan muridnya atau membantu muridnya, mungkin dengan one-on-one session pun bisa dia lakukan. Dan bahkan untuk lebih banyak waktu untuk istirahat. Banyak guru itu nggak banyak waktunya untuk istirahat. Memang kita selalu dengarnya guru-guru, cerita-cerita guru yang mungkin agak malas atau tidak disiplin. Tapi bapak-bapak ibu, kalau ibu ke daerah, itu ada guru yang non-stop loh kerjanya. Dia benar-benar setelah selesai itu dia harus menambah penambahan, dia ikut lagi ngajarin anak bimbel lagi. Setelah itu dia bantu, ada bakti sosial di dalam komunitasnya, bantu ke organisasi orang tua, nggak ada berhentinya, ada tuh. Itu biasanya guru-guru penggerak. Bayangkan kalau dikasih RPP 20 halaman, kasihan nggak? Nah, dan yang zonasi itu juga, itu bukan dampaknya langsung kepada guru, tapi dampaknya kepada fleksibilitas dalam penerimaan murid. Jadi mohon, ini 4 tidak cukup untuk melakukan kemerdekaan belajar. Karena kemerdekaan itu hanya bisa tercipta kalau guru-guru itu diberikan kemerdekaan untuk belajar dan meningkatkan kapasitas dia secara mandiri. Nah, itu adalah tahap berikutnya yang akan kita rumuskan. Mungkin rencana ke depannya dalam beberapa 6 bulan ke depan ini sedang kami kaji dan kami rumuskan untuk step berikutnya. Semua perubahan ini pasti ada tantangannya, pasti ada ketidaknyamanannya. Tapi kalau bukan sekarang, mau ditunda berapa tahun lagi? Gitu. Kalau kita nggak membuat setiap guru sekarang harus berpikir secara mandiri, mau tunda berapa tahun lagi? Kalau mau semuanya nyaman-nyaman aja, kalau mau semuanya seperti sekarang aja, kalau kita menerima saja hasil PISA yang baru keluar, dan kita semua puas dengan hasil itu, ya sudah, kita nyaman-nyaman aja. Kita terus saja mengadministrasi sistem pendidikan, dan bukan melakukan sistem pembelajaran. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu, saya tunggu umpan baliknya, feedbacknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.